Voice of inspiration, Dios Radio. Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, kembali lagi bersama Isya dan pastinya masih di acara Jalan Kehidupan. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membuat kita belajar lebih banyak lagi. Nah, akan men-sharingkan firman pastinya dan kita akan belajar banyak. Dan temanya adalah jangan anggap enteng perintahnya. Dan hari ini di edisi Jumat 6 September 2024 ini sudah hadir di studio Pastor Rizky Karmain. Selamat sore, Pak. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu semua, sore. Ya, dan hari ini kita mau belajar firman tentang jangan menganggap enteng perintahnya. Dan buat kamu semua, yuk sama-sama hari ini persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan sharing, kita mau berdoa dulu dan Nisha mau minta Pak Kiki untuk berdoa. Yuk mari semuanya kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu ini, kesempatan yang kembali Engkau berikan, sebuah kehormatan Tuhan, kalau kami juga boleh lagi bersekutu dengan-Mu Tuhan, boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, merenungkan akan firman Tuhan, menikmati momen yang terbaik ketika kami boleh merenungkan akan firman-Mu, belajar akan semua apa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah sebuah perjalanan, sebuah pelajaran untuk kami terus diproses, dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengenal akan Engkau. Mari Roh Kudus pimpin sertai semua yang hendak kami kerjakan sebentar. Mari Tuhan, Engkau berkenan boleh memberkati semuanya. Ada hikmat, ada marifat, ada pengertian, ada pewahyuan, dan Roh Kudus juga yang menerjemahkan semuanya dalam setiap kami yang bergabung sekarang maupun juga yang akan bergabung dalam tayangan ulang. Biar Roh Kudus yang menerjemahkan, memberikan setiap kami pengertian, jadikan kami dewasa dalam semua hal dan dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh ada. Minta Tuhan sungguh favor-Mu turun, minta Tuhan hadirat-Mu turun, dan darah-Mu yang sucikan akan ruangan ini, semua yang ada di dalamnya, juga setiap kami. Kerugian apapun yang mau ganggu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya darah-Mu yang sucikan, darah-Mu yang cover akan hidup kami, akan sepenuhnya tempat ini. Dan lagi, mari Tuhan, Engkau yang boleh beracara sepenuhnya, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, buat Sobat Dios semua, yang buat kamu yang nanti mungkin ketika sharing dibagikan ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, atau juga mungkin ada kesaksian yang relate dengan apa yang di-sharingkan oleh Pak Kiki malam hari ini, kamu bisa langsung chat aja nih Sobat Dios di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Baik Sobat Dios semua, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Pak Kiki. Silakan. Terima kasih. Yuk saudara, saya merenungkan tentang apa yang akan kita bahas di depan. Dan saya membawakan akan katakanlah sedikit banyak tentang tema ini beberapa waktu yang lalu dalam pelayanan di sebuah tempat saudara. Dan saya kembali merenungkan bahwa perintah Tuhan itu Tuhan berikan, itu bukan untuk justru membuat kita menjadi berat, untuk membuat kita malah jadi tidak berkembang, mengekang kita. Kalau kita mau
mau merenungkan dan mau jujur. Sebenarnya tidak demikian, saudara, ya. Dan saya mau mulai dari sini, saudara. Setiap awal bulan kita kan terima hosti ayat, ya, saudara, ya, dalam perjamuan, ya. Coba kok saya diingatkan apa sih ayat di hosti yang saudara dapat gitu, ya. Setiap kita kan pasti dapat ayat yang berbeda, ya. Saya percaya bahwa dalam hidup ini ketika kita melangkah di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, saya mau percaya bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita, karena semuanya saya percaya ada di dalam bagian daripada rencana Tuhan. Saya ingat saya dapat hosti ayat satu di kebaktian BMC adalah tentang pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya nggak tahu saudara dapat ayat apa, tapi coba relate ayat hosti tersebut dengan tema kita bulan ini, saudara, ya. Tema kita bulan ini kan The Chosen One, orang atau pribadi yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan. Saya nggak tahu lah, saya yakin bahwa Roh Kudus menerjemahkannya mungkin berbeda, tapi saya lagi mau katakan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saya suka kalau bicara hosti ayat di awal bulan, ya, kita kan dapat dua, saudara. Satu di AOC, satu di BMC. Saya suka berdoa dan saya suka tanya Roh Kudus, ini tuh hubungannya apa? Karena saya percaya nggak ada yang kebetulan. Mungkin seolah-olah itu sebuah hal yang kebetulan, tapi saya yakin tidak. Karena berkali-kali, berbulan-bulan, setiap bulan saya kok mendapat sebuah korelasi gitu. Ada hubungannya, ayat yang saya dapat apa, diingatkan apa, temanya apa, dan nggak ada yang kebetulan gitu, saudara, ya. Jadi kok tadi saya tiba-tiba diingatkan, coba saudara dapat apa, minta hikmat Tuhan. Jadi saudara tuh itu seperti sebuah panduan satu bulan ini. Saudara dapat ayat apa, itu yang mengingatkan saudara, atau saudara mungkin diminta melakukan sesuatu atau apa sajalah. Coba minta Roh Kudus memberi pengertian. Saya ingat saya dapat ayat yang saya katakan tadi tentang pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, itu ibarat sebuah perintah buat saya pribadi gitu, ya. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, hari-hari ini sejujurnya nggak bertambah baik gitu, ya, bertambah buruk, iya. Dunia berjalan semakin gelap, semakin menjauh, iya gitu. Tapi saya percaya ketika firman Tuhan juga mengingatkan kita, yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Kita juga nggak bisa untuk sudahlah, nggak peduli dengan hal apapun juga nggak bisa, saudara, karena kita juga tinggal di dunia gitu, ya. Tapi kita punya kita punya pilihan gitu. Kita mau gimana gitu. Kita mau mendekat pada terang atau mendekat pada gelap. Ada hal-hal yang kita tahu kita nggak bisa kerjakan karena itu kegelapan, ya marilah kita mendekat lebih kepada Tuhan gitu, ya. Saya percaya bahwa setiap perintah, kalau katakanlah itu perintah yang Tuhan berikan, lagi saya mau berkata, itu tidak mengekang kita kemudian kita tidak berkembang, tidak, saudara. Tetapi justru setiap perintah yang Tuhan berikan itu seperti, kalau saya boleh umpamakan, itu seperti sebuah pagar, saudara, ya. Ada batasan yang kita kalau maksa kita lewat, ujungnya itu berbahaya, saudara. Jadi saya percaya ketika perintah, ketika teguran, ketika nasihat Tuhan berikan, itu tuh seperti sebuah pagar yang menjadi sebuah batasan untuk kita nggak keluar lebih jauh gitu, ya. Makanya saya selalu berkata, saudara, hari-hari ini kalau kita masih bisa dinasihati, mau ditegur, ada rasa penyesalan, ada rasa mau bertobat, ada rasa iya aku nih salah, aku harus belajar lebih baik, aku mau kembali, saudara, bersyukur. Karena kalau kita jujur, ada banyak hal hari-hari ini, ada banyak orang kalau kita mau jujur, enggak ditegur, dinasihati malah marah, nanti bikin
melakukan sesuatu yang yang lebih jahat atau lebih tidak baik begitu ya. Jadi saya mau berkata sebagai umat Tuhan, yuk kalau kita masih bisa dinasihati, mau dikoreksi, yuk bersyukur. Itu yang menjaga akan kemurnian hati kita, ketulusan hati kita. Kita ada untuk saling melengkapi, menasihati, menegur. Ya, kita bukan orang sempurna, saudara. Kita perlu ada feedback gitu ya. Perlu ada untuk saling melengkapi gitu ya. Ada spot-spot dalam hidup kita yang kita nggak tahu, orang lain yang tahu gitu. Jadi mari bersyukur ketika ada orang-orang yang boleh mengingatkan saudara, oh kayaknya ada yang salah, kok ada harus begini begitu. Yuk bersyukur, itu saling melengkapi. Saya juga percaya bahwa perintah saudara itu seperti sebuah jalan saudara ya, seperti sebuah rambu yang mengarahkan kita, juga mengingatkan kita, melarang kita kalau jalan kita juga salah gitu. Jadi yuk kalau ada perintah, kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, misalnya merenungkan firman Tuhan, ada perintah ini dan itu, yuk mari sikapi dengan bijak. Jangan terburu-buru kita menolak, jangan terburu-buru justru udah saya langgar saja. Tidak, saudara. Saya percaya perintah yang Tuhan berikan itu justru pada sejatinya membuat kita ini kembali kepada manusia yang sesungguhnya, bahwa Tuhan rindu menjadikan manusia itu kan pribadi orang-orang yang terhormat saudara, bukan orang-orang yang hidupnya akhirnya ngawur, jatuh di dalam dosa dan berakhir pada kematian yang kekal. Tidak saudara, tapi saya percaya ketika manusia jatuh dalam dosa kemudian ditebus, Tuhan rindu untuk kita kembali mengenal akan bahwa hidup kita manusia adalah pribadi-pribadi yang terhormat gitu. Saya memulai dari sini saudara. Saya mencatat ada 10 ayat saudara ya. Ya, kita mengalir saja sore hari ini ya Bapak Ibu ya. Saya memulai dari Keluaran 19 ayat yang keempat. Keluaran 19 ayat yang keempat ya. Dan dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya, jadi ini mengisahkan atau mengatakan tentang bangsa Israel yang selama lebih dari 4 abad berarti ya, berada di bawah perbudakan di Mesir. Saudara, kalau kita berkaca dari ayat ini, tetap Tuhan itu tidak meninggalkan umatnya. Seolah-olah Tuhan membiarkan, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah saudara. Makanya saudara dalam hidup ini ya, kalau kita merasa seperti sendiri, mengerjakan apa-apa kok rasanya semua sendiri, seolah-olah kok Tuhan kok kayaknya enggak ambil bagian, enggak turut campur, enggak peduli. Saudara, enggak, seharusnya tidak seperti itu. Mari tetap percaya dalam keadaan apapun bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan itu ingat akan perjanjiannya saudara. Lagi berkaca di ayat ini dan dikatakan, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara, Tuhan enggak akan tahan untuk melihat umatnya, apalagi umatnya yang berseru kepadanya siang dan malam. Tuhan bahkan pribadi yang enggak bisa menahan blessingnya, menahan pertolongannya buat saudara dan saya. Saudara, yang terbaik dalam hidup ini, kalau kita boleh renungkan, yuk terus mencari akan wajah Tuhan dalam semua keadaan, mau susah, mau senang, mau keadaan apapun, tetap disiplin rohani, jaga stamina rohani kita. Soalnya enggak mudah saudara untuk kita terus punya kedisiplinan rohani.
rohani. Seringkali begitu kita nyaman, kita melonggarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita seolah-olah merasa hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja, tapi tanpa sadar kita malah jadi jauh dengan Tuhan. Saudara, dalam keadaan apapun, disiplin rohani dijaga ya saudara ya. Saudara, saya suka banget ketika ayat ini berkata, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Saudara, ini keluar sebentar ya saudara ya. Saudara, saya yakin kita ngerti tentang bagaimana anak-anak burung Raja Wali ketika mereka proses untuk terbang sendiri. Berapa banyak tayangan tentang Raja Wali yang kita ngerti, mereka dilepaskan dari atas begitu ya, dan seolah-olah mereka mau jatuh si anak-anaknya, terus tiba-tiba nanti si ibunya itu Raja Wali dewasanya itu langsung terbang di bawah si anak ini, menyokongnya, mendukungnya gitu saudara ya. Dan ini sebuah proses yang bisa dibilang mengerikan lah begitu ya. Tapi si induknya tidak membiarkan saudara, karena si induknya memperhatikan. Tapi lama kelamaan si anaknya menjadi berani dan menjadi mandiri. Jadi saya percaya saudara, ketika Tuhan izinkan seolah-olah kita sendiri, tetapi dalam konteks bahwa kita hidup di dalam Tuhan saudara, nggak ngawur begitu saudara. Saya percaya ketika Tuhan melepaskan kita seolah-olah sendiri, berarti Tuhan sedang membentuk, sedang memproses karakter kita, hidup kita, dan Tuhan mau untuk kita pada sebuah level yang baru begitu saudara ya, untuk menjadi lebih dewasa gitu, lebih mengenalkan Tuhan, lebih next level lah dalam kehidupan kita. Saya percaya seperti ibarat kita ujian saja saudara, kan kita juga waktu ujian kan kita semua sendiri saudara ya, tapi justru semakin sulit tingkat ujiannya, itu semakin itu menentukan bahwa level berikutnya di mana kita akan ke sana saudara gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang mungkin kita ada dalam ujian Tuhan, ujian kehidupan hari-hari ini. Ujian saya kok susah banget ya Pak ya, ujian saya kok modelnya kayak begini. Saudara, mari terus tanya dengan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan mengarahkan, memimpin kita untuk kita tidak kalah, tidak gagal ujian saudara. Tapi Roh Kudus lagi penolong kita untuk membuat kita bisa menyelesaikan ujian demi ujian dalam kehidupan kita. Saudara, perintah Tuhan dalam hidup kita itu sangatlah berharga. Bayangkan saudara, ini misalnya nih ada jalan yang berbahaya di depan. Terus ada perintah, dan perintahnya semakin keras, semakin sering. Itu kan sebuah tanda yang bagus, betul nggak sih saudara? Sekarang kalau misalnya kita abaikan perintah, saya bosan dengan perintah ini lagi, terus seolah-olah Tuhan biarkan dan kita masuk jurang, gimana saudara? Kan konyol saudara. Saya percaya bahwa perintah itu benar-benar Tuhan berikan untuk menjaga langkah kita, untuk kita tetap ada di jalannya. Saudara, ayat yang kedua, Ulangan 4 ayat 13. Ulangan 4 ayat 13 ya. Oke, dikatakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Saudara, kalau saudara baca kisahnya tentang 10 perintah Tuhan, saudara pernah nonton gak filmnya The Ten Commandments? 10 perintah Tuhan itu di Keluaran 20 saudara, itu ada 10 perintah Tuhan, yang ada jangan membunuh, jangan mencuri, dan semuanya saudara ada ya. Nah, yang menarik saudara, di Ulangan 4 ayat 13 dikatakan ia memberitahukan kepadamu perjanjian saudara. Jadi
di 10 firman yang disampaikan, ke 10 perintah Tuhan, itu Tuhan juga menamakannya dengan perjanjian, saudara. Lagi Tuhan mau ingatkan perjanjian, saudara, bahwa Tuhan tidak akan melupakan umatnya. Kenapa, saudara? Karena ada perjanjian, saudara. Saudara, makanya bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa ada perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, perjanjian akan berlaku kalau dua belah pihak melakukan bagiannya. Jadi jangan lupa maksimal untuk kita melakukan bagian kita. Saudara, berkaca Ulangan 4 ayat 13. Ia memberitahukan kepadamu perjanjian, 10 firman, menuliskannya pada 2 loh batu. Saudara, perintah Tuhan, 10 perintah ini datangnya daripada Tuhan, ditulis oleh Allah sendiri, saudara. Inisiatifnya datang dari Tuhan. Dan kalau kita boleh renungkan 10 perintah Tuhan di perjanjian lama ini, saudara, ini luar biasa. Kenapa, saudara? Karena 10 perintah Tuhan ini bukan ditulis oleh manusia, bukan hikmat manusia, bukan inisiatif manusia, tetapi semuanya berasal dari Allah sendiri. Saudara, menarik kalau kita bicara misalnya Taurat, saudara, ya, atau konsep Taurat, saudara. Sebenarnya satu sisi kalau kita melihat Taurat itu memiliki pengertian sebuah instruksi, saudara, ya. Jadi nggak selalu identik dengan hukum, tapi Taurat juga identik dengan memberikan pengertian, pengajaran, instruksi. Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan hal-hal yang perlu untuk kita mengerti supaya kita bisa hidup seturut dengan perintahnya. Saudara, renungkan ketika Tuhan memberikan perintah, rasanya nggak mungkin kalau Tuhan memberikan perintah dan manusia nggak bisa mengerjakannya. Pasti kalau Tuhan memberikan perintah, manusia bisa mengerjakannya. Kalau enggak, ngapain dikasih, gitu, saudara, ya. Saya percaya bahwa Tuhan sudah ukur sedemikian rupa dengan hikmat Allah yang tidak terselami, bahwa ketika kita bisa belajar mengikuti akan perintah-perintahnya, Tuhan yang akan buat kita sampai pada puncak destiny setiap kita. Saudara, menerima Injil, perjanjian baru, tidak berarti menyingkirkan perjanjian lama. Menerima Injil enggak berarti membuang Taurat, saudara. Saya percaya justru hukum Taurat, bicara 10 perintah Tuhan misalnya, itu membuat kita sadar bahwa memang kita tuh tidak sanggup untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, gitu, ya. Tapi saya percaya itu seperti memberikan sebuah sebuah pengertian, sebuah jalan untuk kita bisa sampai, begitu, saudara, ya. Memang ini sedikit menarik, saudara, ya. Seringkali manusia kan berkata, saya nggak bisa ikut perintah Tuhan, Tuhan kan bukan manusia, saya bukan Tuhan, gitu, ya. Tapi saya percaya bahwa kita hidup sekarang, Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang memampukan kita, memberikan kita pengertian untuk kita bisa mengikuti akan apa yang Tuhan mau, akan setiap perintah yang Tuhan berikan. Saya percaya hukum Taurat, saya percaya Taurat bukanlah sebuah hal yang mati, saudara, tetapi itu seperti membuat sebuah jalan untuk pada akhirnya kegenapan Kristus, perintah Tuhan, semuanya bisa digenapi dalam kehidupan kita. Taurat diberikan bukan untuk keselamatan kita tentunya, tetapi Taurat diberikan untuk mempersiapkan kita melihat berita akan Injil Tuhan. Saudara, kalau kita juga boleh mengerti dan melihat sebenarnya Taurat itu apa, saudara? Perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu adalah hukum moral sebenarnya, saudara. Kalau kita mau jujur, jangan mencuri, jangan berzina, itu sebenarnya hukum moral, saudara. Yang mengajarkan manusia bahwa perintah Tuhan itu menjadikan manusia dalam posisi yang terhormat, saudara. Bukan menjadi tidak terhormat, saudara. Saya percaya ketika awal mula manusia dijadikan segambar
dan serupa dengan Allah, saudara. Makanya saudara, dosa selalu menarik kita menjauh dari kekudusan, menjauh dari gambar dan rupa Allah. Dan seolah-olah dosa itu menarik sehingga pada akhirnya manusia biasa dengan dosa, saudara. Sebenarnya tidak, saudara. Kejadian 1 ayat 27, lihat sebentar Bapak Ibu. Dikatakan demikianlah Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dirinya. Diciptakannya manusia menurut rupa Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Saudara, saya percaya laki-laki maupun wanita diciptakan oleh Allah, bukan hasil proses evolusi. Saya percaya kisah Taman Eden, manusia hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Dan ini juga bicara apa, saudara? Kehidupan moral, ketaatan moral. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan jangan makan buah ini, itu juga sebuah jalan, sebuah batasan di mana kalau kita mematuhinya, mengikuti perintah Tuhan, itu yang akan menjaga kehidupan kita tetap ada seirama dengan Tuhan. Saya percaya lagi, saudara, perintah Tuhan itu seperti sebuah hukum moral yang Tuhan berikan di dalam setiap kita. Ya, saudara, ya, ketika Adam dan Hawa berdosa misalnya, ada kehidupan moral dengan Allah yang tercemar, saudara. Ya, makanya hati-hati, saudara. Dosa adalah sesuatu yang memikat, sesuatu yang sepertinya menarik gitu, saudara. Tetapi lama-lama ketika itu menjadi biasa, manusia berkata, ya dosa ya biasa. Memang kita kan memang gak bisa menang dari dosa. Seolah-olah kan manusia berkata seperti itu. Ya lihat saja sekeliling kita, ya memang kita begini, kan kita juga jatuh terus. Lama-lama kita jadi familiar dengan dosa, saudara. Hati-hati, saudara. Saya percaya perintah Tuhan menjaga kehidupan kita tidak menjadi sama dengan dosa, tidak menjadi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetap ada batasan yang Tuhan berikan. Yuk Bapak Ibu Saudara, memang gimana ya, kita hidup di dalam Tuhan ini kita perlu salib, perlu penyangkalan diri, perlu pengorbanan, saudara. Kita bukan dibentuk jadi orang-orang gampangan yang otomatis bisa kudus, otomatis bisa taat. Enggak, saudara. Justru ada proses, tapi dalam proses itu yang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang qualified, saudara. Yang istilahnya, yang gak murahan gitu loh, punya kualitas yang baik gitu, saudara. Ya. Saudara, 10 perintah Tuhan, Keluaran 20. Saudara, sebenarnya ini pasal tema atau perikop tema yang saya mau bagi, saudara. Ini yang saya bagi dalam pertemuan saya sebelumnya, saudara, membahas tema ini, saudara. Langsung Keluaran 20 ayat yang kedua. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu. Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, menarik, 10 hukum yang Tuhan berikan tidak diberikan sebelum mereka diperbudak di Mesir. Ya, bukan diberikan pada Abraham, Ishak atau Yakub atau Yusuf yang sempat menduduki jabatan tertinggi kedua di Mesir, tetapi diberikan setelah mereka boleh mengalami sekian lama diperbudak di tanah Mesir. Saudara, ini menarik, saudara. Saudara, renungkan ketika orang diperbudak. Mentalnya mental seperti apa? Merindukan keadilan tapi nggak bisa. Kenapa? Budak, saudara. Saudara, kalau kita boleh renungkan sebenarnya ya, fungsi daripada Taurat, katakanlah ya, itu sebenarnya untuk orang yang sudah dibebaskan juga, saudara ya, untuk orang yang sudah dilepaskan gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita sudah ditebus ya, kita sudah ngerti, bahwa ada perintah Tuhan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu.
Dan kita merasa, kita ngerti bahwa itu perintah yang membuat kita bisa sampai pada level berikutnya dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah ditebus hari-hari ini Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sudah lahir baru mengenal akan kebenaran. Kalau kita mau berkaca ke belakang tentang banyaknya perintah Tuhan katakanlah, saudara, justru itu yang membuat kita bisa sampai pada hari ini, saudara. Ya, kalau kita juga ngerti, saudara, kenapa kalau fungsi Taurat adalah untuk orang yang sudah dibebaskan, bukan untuk orang yang belum. Karena orang yang sudah ditebus baru bisa mengerti akan Taurat, tergerak oleh perintah Taurat, bisa melihat keindahan hukum Taurat, saudara. Ya, saya percaya lagi, saya mau berkata, perintah Tuhan itu yang menjaga langkah demi langkah kehidupan kita, yang membuat kita terhindar dari banyak kesulitan. Betul nggak sih, saudara? Misalnya hukum berkata, ini 10 perintah Tuhan aja lah, saudara, ya. Dikatakan misalnya jangan membunuh, misalnya. Kalau bicara fisik begitu ya. Itu kan menjaga untuk kita nggak jatuh ke dalam dosa yang seperti itu, betul kan, saudara, ya. Tapi ya inilah namanya kehidupan manusia yang sudah tercemar dan bergaul dengan dosa, kita anggap biasa jadinya, saudara. Kalau kita mau jujur, hari-hari ini berapa banyak berita kriminal yang kita dengar, dan lama-lama seolah-olah telinga kita jadi biasa, saudara. Dengar berita ini, berita itu, kayaknya aduh kok dunia kok seperti ini, betul nggak, saudara? Tapi hati-hati anak-anak Tuhan, imam-imam Tuhan, tetap cari Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya, suka akan memprioritaskan Tuhan, jaga kekudusan kita. Saudara, hati-hati, yang cemar itu mudah banget mencemarkan yang kudus. Tapi rasanya kok yang kudus sulit untuk menguduskan yang cemar, saudara. Makanya tetap saya percaya ada perlindungan Tuhan bagi setiap kita umat-Nya. Kalau benar kita terus mau hidup di dalam Tuhan, tetap saudara, kita adalah orang-orang yang dibedakan. Tetap saya percaya Tuhan yang boleh memberkati kehidupan orang-orang benar. Perintah-perintahnya tidak sukar, yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Secara sejarah mencatat selama 430 tahun Tuhan seperti nggak mengingat akan janjinya pada generasi nenek moyang bangsa Israel, seolah-olah tidak mengulurkan tangannya menolong mereka, juga tidak kepada Yusuf. Tetapi Tuhan memulai suatu bangsa yang mempunyai hukum. Alkitab adalah kalau boleh dicatat adalah sumber dari sebuah atau semua kebudayaan dunia sebenarnya, saudara. Alkitab membuat manusia disebut sebagai manusia terhormat. Berapa banyak perintah Tuhan yang boleh kita renungkan di dalam Alkitab, dan itu menjaga langkah demi langkah daripada kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau berkaca daripada hukum dunia misalnya, saudara, ya, kita ngerti bahwa kita ini punya hati nurani, Bapak Ibu, ya. Hati nurani sebenarnya simpel saja lah, saudara, kalau kita mau renungkan. Manusia harus berbuat baik. Betul nggak sih, saudara? Sebenarnya hati nurani kita tuh ya secara umum gitu ya, kita ngerti bahwa kita harus berbuat baik. Tapi lagi kalau kita mau berkaca pada sejarah, saudara, pada awal sebelum ada hukum, standar berbuat baik manusia itu apa, saudara? Ya, kalau kita misalnya bicara agama begitu ya, misalnya agama tertentu mengatakan lebih baik tidak menikah, misalnya kalau ini tentang perkawinan misalnya, atau agama mengajarkan ya boleh menikah, atau ada agama tertentu yang mengatakan boleh menikah lebih dari sekali begitu. Sebenarnya standar untuk apa yang disebut baiknya tuh apa begitu ya. Makanya saudara, menarik sekali kalau saudara membaca 10 perintah Tuhan, dan yang pertama diawali dengan dikatakan apa? Aku Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain di hadapanku. Saudara, ini benar-benar satu perintah yang apa ya,
yang apa ya, bukan perintah manusia lah, karena memang ini ilham daripada Tuhan sendiri, saudara. Karena 10 perintah Tuhan adalah dari Tuhan sendiri, saudara. Bayangkan sebelum jangan ini jangan itu diawali dengan apa? Yuk kita lihat saja di ayatnya, saudara. Keluaran 20 ayat ke berapa, saudara? Ayat ke 3 atau 4 ya, dikatakan apa? Ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, ini yang pertama yang Tuhan singgung dari 10 perintah Allah, saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, saudara. Saudara bayangkan ini, saya yakin bahwa 10 perintah Tuhan ini menjadi acuan dari banyak hukum yang ada bahkan di bangsa-bangsa hari-hari ini, saudara. Bayangkan ketika kita tidak salah, tentunya saya sangat menghargai dan menghormati, kasihlah sesamamu, kita toleransi, kita saling menolong satu dengan yang lain. Wah, ini hebat banget, saudara ya. Dan kita sedang barusan dikunjungi oleh pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, saudara, mengingatkan, menonjolkan tentang toleransi di tengah keberbedaan. Wah, itu ajaib sekali, saudara. Tapi kalau kita renungkan, saudara, keluar 10 perintah Tuhan diawali dengan apa, saudara? Jangan ada padamu Allah lain. Saudara, sebelum kita berhubungan dengan sesama, perintahnya adalah apa? Dengan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita punya hubungan dengan manusia, Tuhan menyatakan Tuhan mau punya hubungan dengan kita terlebih dahulu, saudara. Dan ini buat saya amazing, ajaib, luar biasa. Dalam kehidupan kita, kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Tapi di atas itu, hubungan kita dengan Tuhan itu prioritas, saudara. Ini yang Tuhan ingatkan, saudara. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan, maka itu akan sangat berpengaruh akan hubungan kita dengan orang lain. Betul gak sih, saudara? Kalau kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, maka itu akan berdampak hubungan kita dengan orang, dengan keluarga, dengan sesama, dengan banyak orang, saudara. Yuk kembali lagi dikatakan, saya tadi singgung tentang hukum dunia, tentang hati nurani manusia, berbuat baik apa batasannya. Ya saudara, ada satu catatan menarik, saya boleh catat, saudara. Ada satu monarki Inggris pada 1215. Dan waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama John. Saya nggak tahu itu John keberapa, saudara. Tapi di tahun itu, di pertengahan tahun tersebut, 1215, ada sebuah piagam kebebasan atau yang terkenal disebut dengan Magna Carta, atau dari bahasa Latin disebutnya Carta Libertatum. Dan ini adalah sebuah piagam yang dikeluarkan di Inggris waktu itu, saudara, untuk membatasi monarki Inggris, saudara, dari kekuasaan seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut gitu ya. Jadi Magna Carta itu diantaranya memiliki prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, atau tidak ada seorang pun termasuk raja yang berada di atas hukum gitu. Dan ini membatasi katakanlah kewenangan raja, bahwa raja nggak bisa seenaknya, saudara ya. Tetap ada hukum-hukum yang menjadi lagi sebuah batasan, saudara. Dan dokumen ini menjadi sumber acuan dokumen-dokumen penting, termasuk Konstitusi Amerika, Piagam PBB tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia. Saudara, lagi saya singgung di awal tadi, 10 perintah Tuhan sebenarnya itu apa ya? Itu moral, itu seperti perintah moral gitu yang Tuhan ajarkan. Dan kalau kita mau ambil sederhananya, moral itu apa, saudara? Saya kutip dari Kamus Besar Indonesia. Moral itu bicara tentang baik buruk yang diterima secara umum, mengenai perbuatan, mengenai sikap, mengenai kewajiban gitu ya. Contohnya
nilai-nilai moral yang umum apa sih saudara? Keadilan, toleransi, kebaikan, tanggung jawab, kejujuran gitu ya. Dan nilai moral biasanya dihubungkan dengan agama atau keyakinan seseorang gitu. Jadi saudara, kalau kita mau melihat gitu hari-hari ini, saudara, kehidupan moral seseorang ini harus dibangun, saudara. Bahaya atau saya pikir bahaya kalau kehidupan orang atau kehidupan masyarakat, apalagi kehidupan bangsa yang moralnya buruk, saudara. Ya. Berarti itu bangsa yang yang kacau bisa dibilang, saudara ya. Saya percaya bahwa ketika kehidupan moral sebuah bangsa, masyarakat penduduknya itu baik atau terus dibangun dengan baik, saudara, itu akan mempengaruhi kehidupan seterusnya akan bangsa tersebut, saudara ya. Dan saya percaya kehidupan bangsa ini dimulai daripada kehidupan kita bermasyarakat, komunitas, lebih kecil lagi keluarga, kehidupan kita di rumah, saudara. Ya, kalau kita bicara moral, saudara, saya sangat menghargai, saya sangat suka orang-orang yang punya kehidupan moral, saudara, karena itu dibangun, saudara. Itu nggak otomatis orang punya moral, saudara, tapi saya percaya itu dibangun daripada tingkat pendidikan kita, keluarga kita, komunitas, masyarakat, pengetahuan, dan itu membentuk kehidupan moral seseorang, saudara ya. Jadi yuk sama-sama nih Bapak Ibu, khususnya saya gitu ya, yuk kita bangun yuk kehidupan moral gitu ya. Kalau ini mungkin nyebrang sedikit ya Bapak Ibu, saya belajar gitu. Saya ingat waktu saya kuliah ya, ada mata kuliah tentang etika, saudara ya. Saya ini ngambil hotel management, saudara. Jadi mata kuliahnya ya macam-macam, tapi ada yang khusus belajar tentang etika, saudara ya. Kalau ketemu orang, saya ingat banget, saudara, kalau ketemu orang, lihat matanya. Kalau ngomong tuh lihat orangnya, lihat wajahnya, jangan orangnya di mana, kita ngomong kemana. Itu saya belajar loh, saudara. Sapa orang dengan nama, saudara. Itu saya belajar, saudara. Makanya saya ini bukan orang yang katakanlah, maaf kalau saya boleh menilai diri saya sendiri cukup sopan misalnya begitu. Enggak, saudara. Dulu saya ini orang yang cuek, pendiam. Saya bahkan sama orang lain biasa saja, saudara ya. Ketemu sapa juga enggak gitu ya. Tapi ketika saya kuliah, ada hal katakanlah tentang etika yang saya belajar ya. Maklum, saudara, kan kehidupan perhotelan atau di hotel kan seperti itu, saudara ya. Kalau saudara kerja di hotel, saudara sapa orang kan nggak mungkin, saudara, cuek gitu kan nggak mungkin, saudara ya. Makanya tapi saya percaya bahwa itu bukan hanya berlaku dalam dunia kerja, dalam kita berinteraksi dengan orang, tapi dalam semua hal, saudara, dalam semua hal. Saya percaya kehidupan moral itu berharga, saudara ya, dan itu punya kualitas gitu, saudara. Lagi etika yang saya singgung tadi, itu saya belajar, saudara, bagaimana menghargai orang, memiliki bahasa yang baik, ketemu orang bagaimana salaman dulu, ketemu orang punya memberikan spirit gitu. Gimana kabarnya hari ini? Gimana? Kamu makan apa pagi hari ini? Itu saya belajar loh, saudara, yang model saya pikir ngapain saya belajar kayak gini, tapi saya belajar, saudara gitu. Dan saya ingat banget dosennya begitu serius menekankan yang namanya etika, saudara. Dan ketika waktu itu saya boleh kerja gitu ya, saya kerja pernah sebagai waiter di hotel, di restoran, saya kerja sebagai resepsionis di hotel. Itu sangat diperlukan, sangat membantu untuk kinerja keseharian saya, saudara. Lama-lama saya biasa ketemu orang, sapa dengan nama, lihat matanya gitu ya, saya apa kabar, nanti punya bahasa nggak melulu ucapan, saudara ya. Gestur, saudara, tuh bahasa, saudara. Saudara, bahasa nggak cuma ngomong, saudara. Bahasa tuh sikap duduk, saudara, tuh bahasa, saudara. Itu juga saya belajar begitu, saudara ya. Makanya, saudara, yuk bangun kehidupan moral yang baiklah satu dengan yang lain. Saya percaya itu memberikan spirit, memberikan kehidupan gitu, saudara ya. Itu kan hal simple, hal kecil, betul nggak sih, saudara? Saudara ketemu orang lagi bad mood, diem, nggak ngomong apa-apa, itu bisa pengaruh loh, saudara. Tapi
sebaliknya ketika Anda bisa memberikan sebuah spirit katakanlah kepada orang itu, gimana kabarnya, walaupun orang itu lagi bad mood gitu ya, saudara bisa berkata, gimana kabarnya, baik gak, lu gimana, ada kerjaan, keluarga, itu memberikan sebuah spirit, kalau saya bahasakan, untuk kita nih punya atmosfer yang baik lah gitu ya. Saudara, kalau kita ngerjain sesuatu atmosfernya baik, itu kan enak, betul nggak saudara? Itu sangat berpengaruh begitu saudara ya. Yuk kita masuk lagi poin selanjutnya saudara. Saudara, saya percaya kalau bicara spirit dari 10 hukum yang Tuhan kasih dalam Keluaran 20, itu akan mempengaruhi pikiran kita, perkataan, dan tindakan untuk untuk bangsa Israel kala itu mempunyai tanggung jawab di hadapannya. Bayangkan mereka diperbudak lama sekali, mental mereka semuanya sudah terbentuk budak saudara, dan Tuhan memberikan perintahnya karena Tuhan mau bangsanya, umat pilihannya untuk menjadi yang terhormat, bukan menjadi yang buruk gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi pola pikir, perkataan, setiap tindakannya saudara ya. Saudara singgung sedikit tentang Mesir. Saya suka banget bicara ini. Saya juga singgung saudara waktu saya bawakan ini di pertemuan sebelumnya saudara. Dikatakan ayatnya tadi Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, Mesir adalah memang tempat kerajaan yang waktu itu maju, saudara, berkembang, saudara ya. Dan itu kontras dengan Israel yang diperbudak. Saudara, Mesir diberikan nama oleh bangsa Israel waktu itu. Kalau saudara baca, nggak usah dibuka saudara ayatnya, Kejadian 10 ayat 6 saya catat. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Jadi Mesir itu punya nama lain diberikan oleh orang Israel, itu Misraim, saudara. Itu bangsa keturunan Ham, saudara ya, terus-terusnya itu ya. Dan itu adalah nama yang diberikan oleh orang Ibrani untuk tanah Mesir, Misraim, saudara. Nah, saudara, yang menarik adalah Misraim punya arti. Itu salah satunya adalah fortress atau benteng, saudara. Saudara, saya percaya ketika bangsa Israel atau ketika orang diperbudak, ya, itu seperti orang yang tidak bisa melewati akan benteng yang sedang mengelilingi hidupnya, saudara. Ya, ini kalau kita lebih berkaca ke punya hubungan dengan tema kita bulan kemarin sebenarnya tentang melompati tembok, saudara ya. Karena saya bahas ini juga di bulan yang kemarin, saudara. Saudara, orang kalau diperbudak ya, itu seperti ada sebuah benteng, pengen orang itu merdeka tapi nggak bisa gitu loh. Mentok lagi, saudara. Pakai kekuatan sendiri, jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi ayatnya berkata, aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk menolong saudara dan saya. Saya percaya tetap ada momen Tuhan, ada waktunya, ada hitungannya Tuhan. Untuk Tuhan berkata, waktunya sudah selesai, aku akan bawa umat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saya mau tangkap kairos Tuhan. Saudara, apapun yang sedang memperbudak kehidupan saudara hari-hari ini, ingat saudara, Tuhan membuat kita keluar, melewati apapun benteng yang memperbudak kelemahan kita lah, mungkin keterikatan kita, mungkin jatuh bangunnya kita, apapun, benteng apapun yang membuat kita gak bisa berkembang. Saya percaya hari ini bahkan ada kairos Tuhan, ada momen Tuhan di mana Tuhan bawa kita keluar, saudara ya. Makanya saudara, kita gak pernah tahu kapan kairosnya Tuhan. Tapi pastikan ketika kairos Tuhan yang tidak kita duga itu ada, kita ada saudara. Jangan sampai momennya Tuhan ada, hadir, tiba-tiba
kitanya udah keburu kecewa, saudara. Kitanya udah keburu gak sabar, kitanya udah berkata, Tuhan kok Engkau gak tolong aku sama sekali, buktinya aku begini, dan kita kecewa. Enggak, saudara. Makanya saudara, lagi ujian, ketika Tuhan kasih kita ujian seolah-olah kita sendiri. Sebenarnya gak sendiri, Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang mengawasi. Tapi saya percaya Tuhan pegang kendali atas segala sesuatunya, dan ada Roh Kudus yang pasti memberikan kita akan pengertian, saudara. Ya, kita break dulu deh, Kak Aisyah sebentar ya. Ada beberapa hal yang saya mau evaluasi sedikit. Oke, terima kasih. Oke, Sobat Yos, dan kita sudah mendengar sharing malam hari ini, dan ini belum selesai ya Sobat Yos, karena kita akan berlanjut lagi, dan ini luar biasa banget loh. Apa yang disampaikan ini benar-benar membuat kita belajar dan lebih lagi mengenal isi dari firman yang Tuhan sampaikan. Karena kan banyak hal kadang-kadang kita tuh cuman hanya sekedar membaca, tapi kadang kita, tapi ada kalanya juga ketika kita membaca Tuhan membukakan hal-hal yang lain dari firman tersebut. Nah, buat kamu semua nih yang malam hari ini masih mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini, nah kamu bisa kalau misalnya ada pertanyaan, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Di 0813 8722 7274. Dan kita masih mau terus belajar firman Tuhan, belajar tentang jangan anggap enteng perintahnya. Dan seperti tadi Pastor Rizky bilang bahwa ini masih berlanjut. Tadi segmen pertama, nah ini ada segmen keduanya Sobat Yos. Jadi buat kamu semua, yuk siapkan hati kamu untuk kita sama-sama belajar lebih lagi tentang firman yang akan dibagikan. Silakan. Saya mau loncat saja ya Bapak Ibu. Saya diberkati dengan kisah seorang yang bernama Yosia, saudara ya. Saya anggap Bapak Ibu ingat atau tahu akan kisah ini, kalau tidak ada di dalam 2 Raja-Raja 22. Itu perikop yang pertama itu mengisahkan tentang Yosia, Raja Yehuda ya. Dan di judulnya dikatakan kitab Taurat ditemukan kembali. Saya membaca sebuah ayat 2 Raja-Raja 22 ayat 13. 2 Raja-Raja 22 ayat 13. Dikatakan, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Ini dikatakan oleh seorang Raja Yosia. Yosia ini menjadi raja umur 8 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Dikatakan, pergi, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Saudara, jadi kisahnya adalah ketika waktu itu Yosia berkata kepada Panitra Safan, kalau saudara baca di kisahnya, tolong itu bait Allah itu diperbaiki gitulah, direnovasi begitu ya. Nah, lagi waktu seperti itu, nah tiba-tiba Nabi Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat, saudara ya. Dan itu diberikan kepada raja, kemudian raja meminta untuk dibacakan, dan ya ini saudara. Ya, sampai di ayat ini ketika dikatakan sebab hebat kehangatan murka Tuhan karena nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Israel tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang di dalam. Saudara, saya percaya kalau kita ikut perintah Tuhan, itu ada akibatnya. Kalau kita tidak mematuhinya, itu ada juga akibatnya. Saudara, kalau kita mau jujur, kalau kita merenungkan, saudara, perintah Tuhan, kalau kita mau ikut dan kalau kita tidak mau ikut, sebenarnya konsekuensinya jauh lebih buruk, bahkan gak sebanding. Yang mana saudara? Kalau kita tidak mematuhinya.
Seringkali atau saya jangan pakai kata perintah lah. Perintah tuh kadang kayaknya sesuatu yang harus begitu ya, saudara. Kalau kita belajar misalnya tentang ketaatan sajalah misalnya ya, ini seolah-olah lebih ringan tapi sebenarnya nggak ringan juga, saudara ya. Kalau kita bicara ketaatan, saudara tidak taat, akibatnya jauh lebih buruk ketimbang taat. Betul nggak sih, saudara? Nah makanya saudara, kita ini terbiasa dengan yang namanya dosa. Kita ini biasa dengan yang namanya melanggar. Biasa. Jadi lama-lama karena kita biasa, ya sudah beginilah begitu, saudara ya. Nah, tapi kalau kita lagi mau introspeksi, mau jujur, mau kembali, saudara, konsekuensi tidak mematuhi perintah Tuhan itu jauh lebih bahaya, lebih buruk, gak sebanding dengan kalau kita mau mematuhinya. Saudara berkaca dari kisah Yosia. Saudara kalau baca lagi kisah Yosia, saudara, pada akhirnya Yosia mengoyakkan pakaiannya, merendahkan diri. Dan Yosia kembali, kalau saya pakai kata, mereformasi kehidupan bangsanya, mencari Tuhan. Dan Tuhan mendengar loh, saudara. Dan Tuhan tuh, ya makanya, Tuhan tuh bukan pribadi yang tega sebenarnya. Tuhan tuh enggak lah. Tuhan tuh sangat menghormati anak-anaknya yang mau kembali. Walaupun sudah buat dosa, bikin ini, bikin itu. Tapi kalau kita mau baca firman Tuhan banyak, saudara. Ketika seseorang berbalik merendahkan diri, Tuhan juga luluh hatinya, saudara. Gitu. Makanya saudara, perintah Tuhan berikan untuk kita ada di jalannya, saudara. Bukan seolah-olah gimana ya, udah di luar jalan Tuhan terus dibiarin, terus mau kemana gitu, saudara ya. Seolah-olah Tuhan nggak peduli, ya mau kemana gitu, saudara. Saya percaya, makanya saudara, perintahnya itu mengajari kita untuk kita tetap ada, step by step, day by day, langkah demi langkah, sampai kita tiba sampai pada puncak destiny. Saya tetap mau berkata, yuk hargai setiap perintah Tuhan. Saya percaya itu yang membuat kita ada sampai hari ini. Dan itu yang akan membuat kita di depan akan melewati akan hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Ya. Bayangkan, kita lihat saja, saudara, kehidupan orang-orang yang tidak mematuhi perintah gitu ya. Hidupnya gimana, saudara? Semua juga ada sebab akibat, semua ada konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Ya. Saudara, saya nggak mau panjangkan di Yosia karena ini satu khotbah sendiri, saudara. Saya mau loncat di Ibrani 12 ayat yang kelima, saudara. Ibrani 12 ayat yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Saya ambil judul tema sore ini dari ayat ini. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, saya pernah baca buku tentang satu misionaris Cina, satu penginjil Cina yang namanya Watchman Nee ya, saudara. Ini tokoh yang terkenal tentang penginjilan di Cina. Nama kecilnya tuh Nitoseng, saudara. Ya, saya pernah baca bukunya berkali-kali, tapi udah lama banget, ini tiba-tiba saja saya ingat, saudara. Saya ingat, saudara, Nitoseng, Watchman Nee waktu kecil ini pernah belajar dari satu misionaris Amerika kalau nggak salah. Yang menarik adalah ketika Nee kecil itu tinggal bersama dengan ada satu temannya begitu, saudara ya. Nah yang menarik gini, saudara, mereka berdua itu selalu ribut, seringkali ribut, saudara. Ya. Seringkali ribut. Dan ada kalanya Nee ini posisinya benar, ya. Benar. Jadi teman yang salah, dia yang benar gitu ya. Ribut sampai akhirnya ketemu sama si
kepalanya ini, si bapak rohaninya ini ke si orang misionaris ini. Dan si bapak rohaninya misionarisnya ini nggak membela nih Toseng sedikit pun, saudara. Nggak. Dia nggak bela si A, dia nggak bela si B, dia diam saja. Sampai akhirnya watchman kecil ini sadar bahwa sekalipun dia benar, ya, dia tidak membenarkan dirinya sendiri. Ya, saudara, ini sebuah hikmat atau sebuah hal yang sangat bagus ketika membawa watchman ini besar menjadi penginjil, melewati berbagai aniaya, tidak kalah gitu, jadi tahan banting di orangnya, saudara ya. Jadi dia belajar sejak kecil, sekalipun dia benar, si gurunya ini, si bapak rohaninya ngajarin, kamu nggak boleh membenarkan dirimu sendiri, karena pembelaan datang daripada Tuhan. Jangan merasa dirimu baik walaupun memang kamu benar, gitu, saudara. Saudara, kembali di ayat ini, saudara. Ketika dikatakan janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Saudara, bicara didikan. Didikan itu gimana ya, saudara ya? Kalau kita pernah mengalami yang namanya didikan gitu ya, sakit betul gak sih, saudara? Gak enak melewati proses dididik tuh, gak enak, saudara. Seperti yang saya kisahkan tadi, watchman gitu ya, dia mengalami pendidikan, dia benar tapi nggak dibelain juga gitu ya, tapi itu berpengaruh dalam proses ketika dia menjadi dewasa. Saudara, saya percaya ketika kita dididik oleh Tuhan melalui, nah saudara, menarik saudara, kita ini dididik oleh Tuhan melalui orang tua kita, melalui siapapun dalam kehidupan kita lah, saudara ya. Kita ini dididik oleh Tuhan melalui, nah ini melaluinya ini, saudara. Saudara, yuk mari hargai setiap didikan yang kita boleh terima, saudara ya. Selalu saya mau berkata hari-hari ini, yuk hormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, menghormati didikan Tuhan, menghormati juga otoritas. Betul nggak, saudara? Orang yang menghormati Tuhan, sejatinya orang yang menghormati otoritas. Hormati juga seperti firman Tuhan berkata, siapa, saudara? Orang tuamu. Saya percaya ketika kita menghormati orang tua, maka perjanjian Tuhan pun turun atas kehidupan kita. Itu firman Tuhan, saudara. Ya. Dikatakan lagi di ayat ini, jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Saudara, pernah nggak kita bosen dengar khotbah, entah gimana, mungkin ini contoh saja, kita dengar khotbah misalnya setia, besok dengar setia, nanti dengar dari pengkhotbah ABCD setia. Rasanya mungkin kita kan berkata, Tuhan, nggak ada judul khotbah lain, setia mulu gitu ya. Tapi saudara, ketika Tuhan memperingatkan kita dengan sebuah hal yang sepertinya sama terus gitu ya, saudara, jangan putus asa loh. Itu sebuah tanda, saya mau berkata itu tanda cintanya Tuhan, saudara. Dan kalau mau singgung setia, saya tetap mau berkata, imam Tuhan, Anda identik dengan yang namanya kesetiaan. Saudara, jangan berpikir setia ini bicara setia sedikit. Setia itu sulit. Saudara, jangan fokus di setia itu mudah, sulit, mustahil. Setia adalah buah roh. Itu karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Itu salah satu buah roh. Mau setia? Yuk gaul sama Tuhan. Gaul dengan Roh Kudus. Yuk kita hidup mencari Tuhan. Latih saja, saudara. Minta kesetiaan, tapi jangan pakai kekuatan kita lah, saudara. Nihil, saudara. Saya percaya ketika kita terus melatih disiplin, melatih mencari Tuhan terus, saudara, saya percaya yang terbaik Tuhan berikan. Ya. Hargai didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila kita diperingatkannya, saudara. Ya. Itu sebuah hal yang berharga. Percayalah, saudara, kita perlu yang namanya nasihat, kita perlu yang namanya didikan, kita perlu yang namanya peringatan. Itu yang membawa kita sampai dengan hari ini, saudara. Ya. Jadi jangan anggap enteng semuanya, saudara. Saya nggak mau panjangkan lagi, saya mau terus supaya
supaya lebih cepat, saudara. Ya, saya tidak berpikir untuk menghabiskan semuanya. Saya juga akan berhenti satu titik saja di depan, saudara. Oke, Keluaran 20 ayat 3 tadi sudah saya singgung di awal. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, saudara memprioritaskan Tuhan sebelum apapun. Langsung deh Ulangan ke-6 ayat yang ke-5. Saya langsung baca, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, saya percaya bahwa ketika 10 perintah Tuhan, katakanlah, dalam perjanjian lama, kalau kita mau refleksikan di dalam perjanjian baru, dalam kehidupan kita hari ini ayatnya, saudara. Enggak lagi, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kita ngerti, saya percaya kita ngerti. Tapi kalau kita mau refleksikan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ini saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Prioritaskan Tuhan di atas semuanya. Yang saya singgung di doa pagi tadi pagi, saudara. Yuk, dengar-dengaran. Bergaul dengan Roh Kudus. Kita nggak tahu, saudara, tapi Roh Kudus tahu. Dan entah gimana caranya Roh Kudus buat kita ngerti, asal kita nurut. Kita nggak perlu tahu banyak, yang penting kita nurut. Nanti kita sampai dalam caranya yang ajaib. Lanjut ayat berikutnya, Keluaran 19 ayat yang ke-5. Langsung saya baca ya, saudara ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara, tema daripada perikop yang tema kita ini adalah Keluaran 20, ini berarti satu pasal sebelumnya. Saudara, ini saya buat saya ini hubungannya ada dengan tema kita bulan ini, The Chosen One. Ya, Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri, kata Tuhan. The Chosen One. Ingat saudara, yang memilih bukan kita, tapi Tuhan. Gitu. Dan kalau Tuhan memilih, buat saya itu lebih dari sebuah kehormatan. Kita sebenarnya nggak bisa nilai dengan apa ya, kok Tuhan memilih kita. Saudara-saudara, itu lebih dari sebuah kehormatan. Ya. Saudara, dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan dan berpegang pada perjanjian-Ku, tetap seperti ada syarat yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya. Saudara, ingat ya, dalam hidup ini Tuhan mau kita nih nggak jadi anak-anak gampangan yang otomatis bisa, enggak, saudara. Tuhan mau kita ini menjadi anak-anak yang dalam tanda kutip mahal, berkualitas. Makanya ada prosesnya, ada didikannya, ada pengorbanan, dan itu yang melatih kita enggak jadi orang gampangan, saudara. Tuhan mau kita disiplin, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang qualified, saudara. Makanya kita tidak disebut anak-anak gampangan, saudara. Ya, saudara ya. Dan percaya Bapak Ibu, didikan yang Tuhan bentuk satu kali, bahkan hari-hari ini kalau kita boleh nikmati, ketika itu berbuah dan menghasilkan dampaknya, itu benar-benar powerful dan yang menjaga kita untuk kita tetap ada di level yang baik, saudara. Ya, saudara, saya pikir saya mau tutup sampai di sini karena ini masih banyak ayat di bawahnya, saudara. Atau saya mau pilih sebuah ayat lagi lah, saudara ya. Satu ayat lagi, ayat penutup untuk pertemuan kita malam hari ini, Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Saudara, kerajaan berarti bahwa Tuhan akan memerintah atas kita.
Dan para imam menunjukkan apa yang harus dilakukan. Betul nggak sih saudara? Imam itu seperti perantara antara Tuhan dan manusia. Karena itu Israel dipanggil untuk menjadi sarana yang melaluinya ada keselamatan, jalan keselamatan Tuhan bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara, kita adalah imam-imam Tuhan, perantara antara Tuhan dan manusia. Hidup kita adalah saluran berkat, adalah seperti sebuah jalan di mana orang boleh mengenalkan keselamatan. Gitu saudara. Dan saya mau tambahkan, kalau kita mau berkaca pada apa yang kita pelajari sore malam hari ini, kehidupan moral, perintah Tuhan itu bicara moral. Yuk saudara, imam-imam Tuhan bangun kehidupan moral, sehingga sebelum Tuhan orang-orang melihat banyak hal tentang Tuhan dalam hidup kita, Tuhan melihat tampilan hidup kita terlebih dahulu, saudara. Ya, saya percaya kalau ya katakanlah moral, etika. Tapi kalau kita mau bicara lebih dalam tentang perintah Tuhan, jangan ini dan jangan itu, perjanjian lama. Dan kalau kita mau lagi bicara tentang refleksi perjanjian baru, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saudara, biar itu semua terpancar dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, tutur kata kita, semua gaya bahasa kita, biar Tuhan dipermuliakan. Betul gak sih saudara? Jangan sampai belum kita bawa orang kepada Tuhan, orang udah gak mau lihat kita, saudara. Jangan sampai sebelum kita cerita tentang Tuhan, orang sudah gak mau tentang kita. Orang udah menjauh, orang udah melihat hal yang buruk. Enggak saudara. Saya percaya bahkan kalau kita mau hidup baik, memprioritaskan Tuhan, saya percaya dimanapun kita ada, seperti imam-imam Tuhan, kita adalah orang-orang yang membawa damai dimanapun kita ada dan kemanapun kita pergi. Yuk, saya mau berkata lagi, perintah-perintah Tuhan tidaklah sukar, sebab yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perintah Tuhan berisi perjanjian, perintah Tuhan berisi moral. Dan perintah Tuhan, yuk kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kasihi Tuhan. Lagi itu bicara apa saudara? Prioritas. Yuk saya mau tutup dengan berkata, yuk umat Tuhan, imam-imam Tuhan, hiduplah baik-baik di hadapan Tuhan dan manusia. Apapun tantangan yang kita lewati, yuk lewati bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita, bermasyarakat, dimanapun kita ada, yuk mari jangan jadi batu sandungan dengan kehidupan karakter kita. Tapi biar semua perilaku hidup kita boleh memancarkan akan kemuliaan Tuhan. Biar ketika kita ada, benar kita membawa pendamaian, berdamai, bawa shalom kepada Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita boleh ada. Bawa banyak jiwa kepada Tuhan, khususnya jaga langkah kehidupan kita sendiri, supaya jangan sampai orang lain sampai, kitanya enggak. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, tetap jadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Yuk imam-imam Tuhan, jadi pendamai dimanapun kita ada. Jangan anggap enteng perintahnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ya, buat kamu semua nih Sobat Yas, kita sudah mendengarkan sharing tentang jangan anggap enteng perintahnya. Dan kita itu sudah dibahas banyak banget bahwa gak sulit, yang penting kita mau. Karena kalau kita gak mau, itu akan jadi berat dan akan jadi sangat-sangat sulit. Padahal Tuhan sudah memberikan ini tuh bagus, baik buat hidup kita. Seperti tadi diucapkan oleh Pastor Rizky bahwa perintah Tuhan itu seperti mengatur langkah hidup kita. Biar apapun yang kita lakukan benar-benar tetap di dalam jalur Tuhan, tidak menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan jadi kita sudah belajar banyak tentang jangan menganggap enteng perintahnya. Dan memang ya kalau kita melihat banyak hal yang
apa ya istilahnya, perintah yang merupakan juga bisa dibilang sebagai perjanjian yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Dan secara daging memang sulit sulit banget buat bisa mengikuti semua itu gitu. Cuman kita percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita yang membantu kita untuk kita bisa setia, seperti tadi dibilang oleh Pastor Rizky, untuk setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena terkadang nggak enak memang buat daging, tapi itu baik buat hidup kita, dan kita pun bisa lebih apa istilahnya mengenal apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Terkadang hidup kita sendiri tuh nggak paham apa sih tujuan kita ada di dunia ini. Kadang-kadang kita nggak paham apa yang harus kita lakukan ketika ada di dunia ini. Dan saya berharap bahwa firman Tuhan yang dibagikan hari ini, sharing yang dibagikan hari ini benar-benar memberi dampak, memberi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kamu, juga memberikan pengertian yang baru tentang perintah-perintah Tuhan, bahwa kita jangan pernah menganggap enteng semua itu. Dan buat kamu semua, sebelum kita tutup acara malam hari ini, Isa mau minta Pastor Rizky juga untuk berdoa untuk setiap Sobat Dios yang ada di rumah, yang mungkin juga saat ini masih mencerna tentang apa yang dibagikan malam hari ini. Biar tuh Roh Kudus sendiri yang pimpin, memberikan pengertian buat hidup setiap kita, biar apa yang di-sharingkan malam ini benar-benar jadi daging dalam hidup kita. Silakan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, berdoa berkati semua umat-Mu Tuhan yang boleh mendengar akan siaran malam hari ini. Engkau tahu Tuhan, apapun yang menjadi tantangan atau kendala yang tengah dilewati, hamba berdoa, mari Tuhan, Engkau yang tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya bahkan ketika tidak ada jalan sekalipun, Engkau Tuhan yang membuat jalan, dan Engkau Tuhan yang boleh mengalirkan akan pertolongan-Mu, akan berkat-Mu. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, berkati setiap umat-Mu sore malam hari ini. Hamba percaya yang terbaik Engkau sedang kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Juga berdoa buat Dios Radio, semua yang ambil bagian di dalamnya, Engkau memberkati. Dios Radio boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Banyak orang dimenangkan, banyak orang kembali kepada Tuhan, banyak orang mengenal akan keselamatan. Sungguh menjadi sarana di mana kabar baik itu boleh sampai bahkan kepada bangsa-bangsa. Berkati Tuhan akan radiomu ini Tuhan menjadi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu, kesempatan yang Engkau berikan. Mampukan setiap kami Tuhan jadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan sepakat saat percaya. Yuk kita katakan amin. Terima kasih buat Pastor Rizky yang sudah hadir di studio malam hari ini, membagikan sharing yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa apapun yang dikerjakan berhasil. Biar berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupanmu. Dan terima kasih juga buat Sobat Dios yang ada di rumah, yang saat ini masih mendengarkan acara Jalan Kehidupan. Walaupun ini sudah selesai, dan saya cuma mengingatkan bahwa acara ini sudah kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube Dios Radio. So buat kamu semua yang tertinggal tidak sempat mendengarkan atau mendengarkannya baru setengah ya, kamu bisa nanti cek aja di channel YouTube YouTube Dios Radio. Nah, dan buat kamu semua jangan lupa untuk di like videonya, di share untuk orang-orang yang kamu kasihi, sehingga apa yang di-sharingkan, yang ketika kamu mendapatkan berkat dari sharing malam hari ini, biar itu pun dibagikan untuk orang-orang yang kamu kasihi. Dan sebelum Isya pamit, Isya mau mengingatin kamu semua nih Sobat Dios, jangan lupa untuk ikut dalam ambil bagian dalam doa bagi bangsa yang dilakukan setiap hari mulai jam 5 pagi.
Dan untuk kamu yang ada di Kota Bandung, kalau kamu mau hadir bisa kamu langsung datang ke ITC Kosambi Blok H1H2 di lantai 4. Ya. Lantai 4. Dan kalau kamu memang ada di luar kota, kamu bisa streaming lewat YouTube AOC Media. Dan kita akan berdoa untuk bangsa ini selama 1 jam. Yuk buat kamu semua Sobat Dios yang ada di rumah, kita sama-sama bergabung. Kita sama-sama berdiri untuk bangsa ini. Kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan benar-benar memberi dampak dan membawa perubahan untuk bangsa ini. Terima kasih buat kamu semua Sobat Dios yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Dan Isa mohon pamit, sampai ketemu lagi di minggu depan. So, bye-bye and God bless you all.